Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah video penjelasan tambahan untuk fluida dinamis. Nah, di sini penjelasan tambahannya berupa penerapan hukum Bernoulli. Pertama-tama kemarin kan kita sudah waktu hari Selasa sudah menjelaskan juga beberapa penerapan ya. Nah, terutama yang gaya angkat pesawat terbang, teorema Torricelli, sama prinsip Venturi. Nah, jadi kali ini akan ada tambahan sedikit tentang yang teorema Torricelli dulu. Di sini itu teorema Torricelli teman-teman pastinya udah tahu ya, karena kemarin udah dijelasin tentang teorema Torricelli itu adalah suatu peristiwa ketika ada sebuah wadah, terus kita isikan air, tapi wadahnya itu bolong di sininya. Nah, jadi ada airnya keluar. Terus di sini ada ketinggian. Nah, dari permukaan air sampai ke dasar H1, terus dari lubang sampai ke dasar H2, terus perbedaan tinggi antara H1 dan H2 di sini adalah H. Nah, di sini kita ambil titik, misalnya titik di sini di permukaannya, kita ambil titik 1, terus di sini kita ambil titik 2. Masing-masing titik ini tentunya dipengaruhi oleh tekanan. Nah, tekanannya itu apa? Kemarin waktu di fluida statis sudah belajar adanya tekanan dari atmosfer. Nah, yang mempengaruhi si airnya ini di titik sini yang tadi kita ambil sampel titiknya dan juga di sini. Sehingga kita mengetahui ya kalau tekanan atmosfer besarnya sama, berarti yang mempengaruhi di sini sama di sini tekanannya sama. Nah, pertama-tama kita tentunya berangkat ya sesuai dengan judulnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Nah, jadinya di sini kita harus pasang dulu persamaan Bernoulli-nya. Udah kita masukin persamaan Bernoulli-nya, ini yang baru kita kotak-atik. Di sini kita lihat P1 sama dengan P2. Tadi udah saya kasih tahu karena tekanan atmosfer. Berarti di sini kita bisa coret P-nya karena sama. Tinggallah ini setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, karena permukaan di bidangnya ini lebih besar ya, sangat lebih besar daripada yang di sini, maka di sini V-nya, V1-nya kita anggap mendekati 0. Nah, setelah itu karena mendekati 0, maka ini perkaliannya kalau dikaliin kan 0 ya, maka sisalah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, terus ini kita pindahkan ke sini, ke sebelah kiri, ke ruas kiri, 2 rho G, H1 min H2. Terus ini 2-nya juga kita pindahkan ke sini, jadilah sisa rho V2 kuadrat. Nah, terus karena zat cairnya kan di sini sama ya, sama-sama air, maka rho-nya udah pasti sama, kita coret juga. Jadi sisa 2G H1 min H2 sama dengan V2 kuadrat. Nah, kita mau dapat kecepatan ngalirnya di sini kan, maka kita ambil V2 ke ruas kiri, sisalah 2G H1 min H2 untuk menghilangkan kuadratnya, maka diakarkan. Kalau kita lihat tadi di sini, H1 min H2 itu adalah H, makanya V2-nya sama dengan akar dari 2GH. Nah, terus kita akan pindah ke contoh soal nih. Contoh soal saya ambil dari Fisika Study Center. Nah, kemarin ada beberapa rumus tambahan tuh. Waktu ya. Terus juga ini ada tambahan lagi, sudut sama perkiraan jarak jatuhnya air itu kira-kira berapa D-nya. Nah, di sini kita akan lihat kalau kecepatan tentunya diketahui dulu. Diketahuinya di sini tinggi-tingginya ada ya. 3,2 meter jarak dari permukaan ke lubang. Nah, dari lubang ke tanah bukan ke dasar air ya, ke tanahnya ini 10 meter. Nah, di sini tidak diketahui dari lubang ke dasar air. Berarti kita harus melakukan beberapa tambahan pengerjaan. Pertama, kalau untuk kecepatan, kita bisa pakai langsung persamaan yang sebelumnya ini, akar 2GH. Nah, langsung aja. Di sini ada ditulis G-nya 10, berarti kita pakai 10. 2 kali 10 kali 3,2. Hanya adalah ketinggian dari permukaan ke lubang. Kemudian dapat di akar 648 meter per sekon.
Lalu waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Waktu airnya muncrat sampai ke tanah. Nah, di sini waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah meminjam rumus ketinggian dari gerak parabola. Waktu kelas 10 nih, teman-teman kan udah belajar tentang gerak parabola. Dari situ bisa diperoleh waktu yang diperlukan saat air menyentuh tanah, ketinggian jatuhnya air diukur dari lubang adalah min 10 meter. Nah, kok min sih kayak gitu kan? Di sini kita pakai dulu rumusnya GLBB, Y sama dengan V0. Nah, karena gerak parabola, V0 sin alfa T, harusnya rumus GLB-nya Y sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Nah, tapi karena ini kita meninjau dari gerak parabola, kalau misalnya sumbu Y kan pakainya sin, terus pas kita meninjau yang mendatar pakainya cos. Terus jadinya di sini kita masukkan Y-nya sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Kalau yang rumus kemarin ada yang T itu bisa pakai rumus langsung gitu ya. Nah, itu juga berasalnya dari sini. Cuman V0-nya ini dibuat 0, makanya jadinya langsung V0T, V0-nya 0 berarti 0 hilang. Y-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Terus kalau dapat T-nya berarti 2Y per G akar dari 2Y per G. Makanya kemarin bisa dapat T-nya gitu. Nah, karena ini di sini masih ada tambahan bendanya di sini ya, bukan hanya langsung ke sini, bukan langsung air aja. Jadi kita bisa tinjau dari gerak parabola juga. Makanya ini V0 sin alfa T. Nah, langsung aja kita masukkan min 10 sama dengan 8, 5 per 8. Yang ini 5 per 8 nanti kita lihat di bawah. Untuk penguraian, tentunya ini penguraian trigonometri. T min setengah kali 10 yang dimasukin T kuadratnya. Terus ini kenapa min? Karena rumus sebenarnya kan Y sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Nah, minnya ini karena ikut di sini gravitasinya, karena dianggap ketika jatuh ke bawahnya ini minus, maka Y-nya juga minus. Jadi di sini sama-sama minus. Terus ini udah jadi persamaan kuadrat. Berarti kalau udah jadi persamaan kuadrat, teman-teman harus faktorkan dulu untuk bisa dapat T-nya. Nah, difaktorkan biasa, maka didapatkan T sama dengan 2 atau T sama dengan min 1. Karena T di sini konteksnya adalah waktu, maka kita ambil yang positif, yang 2 second. Terus yang C, nilai cos alfa. Nilai sinus alfa telah diketahui menentukan nilai cosinus alfa. Nah, tadi kan sinusnya ini 5 per 8. Sinus itu adalah depan per miring. Berarti kita butuh untuk cari cos alfa samping plus per miring. Nah, di sini cos alfanya kita tinggal masukkan S-nya, X-nya adalah, nah ini kita pakai trigonometri, bukan trigonometri, Pitagoras. Nah, terus kita masukkan ke trigonometrinya, X per 8, samping per miring. Nah, ini tinggal kita akarkan biasa, persamaan Pitagoras per 8, terus dapat di akar 39 per 8. Jadi untuk nyari sudutnya di sini kita tidak ada persamaan yang baku, tapi lebih ke menguraikan sudut-sudutnya dengan trigonometri. Kemudian yang terakhir, perkiraan jarak jatuh air pertama kali saat saluran dibuka jarak mendatar. Jarak mendatar kalau misalnya di gerak parabola ini sama masih kayak yang di gerak parabola adalah cos. Jadinya dia sama dengan V0 cos alfa T. Nah, tadi cosnya kita udah dapat, tinggal kita masukkan. V0-nya juga udah dapat, T-nya juga udah dapat. Nah, tinggal dimasukin persamaannya, dapat dia 12,48 meter. Nah, itu untuk yang ini hukum Torricelli. Terus kita pindah ke penerapan lainnya dari Bernoulli adalah venturimeter tanpa manometer. Venturimeter sendiri adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Nah, jadi ada dua, venturimeter dengan manometer, tanpa manometer dan dengan manometer. Kalau ini nggak ada manometernya, jadi cuma bisa untuk mengukur kelajuan zat cair. Terus kalau misalnya nanti yang dengan manometer, itu selain zat cair, kita juga bisa mengukur zat gas. Kalau ini kan bolong ya, gimana kita mau mengukur zat gasnya gitu kan ya, keluar ntar. Nah, kalau ini kita bukan hanya akan meninjau Bernoulli-nya aja, tapi dari
pertama kita akan tinjau dulu juga dari fluida statis, persamaan fluida statis, kemudian ke kontinuitas, kemudian baru ke hukum Bernoulli. Ya ujung-ujungnya Bernoulli juga. Pertama-tama kita lihat dulu, misalkan di sini ada dua titik ya, titik 1 dan titik 2. Nah, kemarin udah dijelasin dikit nih tentang kalau mereka ini kan mendatar, gerakannya horizontal. Nah, jadinya nanti akan pengaruh ke Bernoulli-nya. Tapi di sini kita lihat dulu yang yang ini berarti ke Bernoulli-nya. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Bisa jadi kayak gini karena hanya sama. Jadi rho GH-nya sama. Terus yang ditinjau selanjutnya adalah dari fluida statis. Nah, di sini kan ada H nih. H-nya ini adalah perbedaan antara ketinggian yang di kolom 1 sama di kolom 2. Jadinya berarti ini adalah P1 min P2 sama dengan rho GH. Terus di persamaan kontinuitas kayak biasa, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, karena biasanya yang ditanya itu adalah V1-nya justru di sini laju fluida pada penampang yang besar pas baru masuk. Nah, maka di sini kita keluarkan persamaan kontinuitasnya V2-nya. Kalau nanti ditanyanya V2-nya, berarti yang teman-teman keluarkan di persamaan kontinuitas V1-nya. Tapi biasanya yang ditanya itu yang V1-nya. Jadinya yang dikeluarkan V2-nya di sini sebagai variabelnya. Nah, sehingga nanti kita bisa substitusikan ini persamaan kontinuitas dan juga persamaan dari fluida statis ke Bernoulli-nya. Ini kan pertamanya P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini P1 min P2-nya kita ganti dengan rho GH. Kemudian setengah rho, ini ada V2-nya. V2-nya kita ganti dengan ini, A1 per A2 V1. Nah, jangan lupa ini kuadrat, berarti kita kuadratkan. Makanya bisa jadi seperti ini. Terus kita pindah-pindah ruaskan. Maka nanti akan diperoleh V1 sama dengan akar Y 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, sama kayak gini ya. Nah, ini keterangannya. Oke. Terus venturometer dengan manometer. Sama kayak venturometer tanpa manometer, cuman di sini kasusnya masih sama ya, geraknya horizontal. Cuman di sini nih ada manometernya, jadi bisa tertutup gitu ya buat teman-teman mengukur gas juga bisa kelajuan. Nah, caranya sama. Pertama-tama teman-teman tinjau dulu ininya. Persamaan dari fluida statis, kemudian persamaan kontinuitas, terus baru kita masukin ke Bernoulli-nya. Nah, tapi di sini agak beda bagian fluida statisnya karena ada manometernya. Nah, kan di sini ada H juga nih. Perbedaan ketinggian antara manometer 1 dan 2. Kemudian di sini ada rho Hg. Karena apa? Karena di manometernya ini diisi sama air raksa. Sebenarnya manometer nggak hanya diisi air raksa, tapi bisa juga diisi air biasa. Tapi di sini isinya adalah air raksa. Diketahui masa jenisnya air raksa nanti. Terus karena di sini Hg, terus kalau di sini itu tekanannya lebih ke tekanannya udaranya, seharusnya rumusnya adalah rho Hg kali G kali H dikurang rho dari udaranya kali G kali H. Nah, tapi karena biasanya rho udara itu sangat-sangat kecil jauh dari rho Hg, makanya jadinya dianggapnya sangat-sangat kecil, jadi dianggapnya mendekati 0 gitu. Makanya di sini cuma ditulis rho Hg kali G kali H untuk P1 min P2. Nah, hanya yang ini. Terus persamaan kontinuitas sama kayak yang sebelumnya dan tanpa manometer. Dan kalau ini sama juga karena ini mendatar, maka hanya dianggap sama. Kemudian di sini berarti dicoret rho GH1-nya, rho GH2-nya karena hanya dianggap sama sehingga tersisa ini. Nah, kemudian P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Terus P1 min P2-nya kita masukkan ke sini, terus sama juga V2-nya kita masukkan juga. Sehingga didapatkanlah setelah kita pindah-pindah ruas seperti ini V1 kuadratnya. Nah, terus kita akarkan. Jadilah seperti ini.
V1-nya. Akar dari 2 rho Hg kali G kali H. Mirip ya sama yang di atasnya, cuman ada sedikit perbedaan lah ya di bagian rho bawahnya ini. Sama ini rho-nya rho Hg. Oke, terus yang terakhir ini ada tabung pitot. Nah, ini ada manometernya juga. Terus ini tuh ceritanya, ada udara kayak gitu yang lewat. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, terus di sini tersumbat lah ya ceritanya udaranya ini sama terhalang sama cairannya bisa raksa juga. Nah, kita lihat dulu pertama ya. Kalau ini kita tinjau dari Bernoulli dulu. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah. Nah, ini Bernoulli. Terus di sini itu kita misalkan ada dua titik, titik 2 sama titik 1 pas udaranya masih di luar ini sama yang udah mau masuk, titik 2 sama titik 1. Terus di sini kita lihat dong kalau misalnya ketinggiannya antara titik 1 dan titik 2 sama ya, berarti horizontal juga arah masuknya. Jadinya hanya sama. Terus kita coret hanya, terus sisa ini. Kemudian kita lihat lagi ini ketika masuk ke nomor P-nya 2, maka di sini kecepatannya jadinya 0 karena kan terhambat ini ya. Jadinya kayak berhenti gitu. Nah, terus ini kita buat 0, maka sisalah rho V1 kuadrat. Terus dibuat jadi setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 min P1. Terus di sini kita tinjau juga dengan yang persamaan fluidostatis. P2 min P1-nya ini gimana sih caranya? Nah, di sini teman-teman sama juga kayak yang tadi venturimeter, P2 min P1-nya berarti di sini ada rho Hg-nya dari Hg, kemudian juga dikurangin sama rho udaranya juga. Tapi di sini karena biasanya rho udaranya lebih kecil jauh dari Hg-nya, maka dianggap 0 juga. Makanya P2 min P1-nya atau selisih tekanannya jadinya dibuat rho Hg kali G kali H. Terus langsung disubstitusikan ke sini. Nah, gampang deh tinggal dipindah-pindahkan, dapat V1-nya akar dari 2 rho Hg GH per rho. Ini rho dari cairannya yang di sini yang di dalam manometer yaitu air raksa. Nah, ini rho udaranya. Contoh soal sama diambil dari Fisika Study Center. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Nah, ini dia nggak harus air raksa ya, ini cairan lain dengan massa jenisnya ini. Jika massa jenis udara yang diukur adalah 1 kg per meter kubik, ini massa jenis udaranya, dan perbedaan level cairan pada tabung U hanya 25 cm, tentukan kelajuannya. Nah, ini disuruh tentukan kelajuannya, berarti teman-teman bisa langsung aja pakai ini gitu ya sebenarnya. Karena di sini, nah ini juga penjelasannya adalah penjelasan yang sama kayak tadi. Penurunan-penurunannya, pertama pakai dulu Bernoulli-nya, terus karena VB-nya sama dengan 0, terus hanya sama, maka langsung diturunkan kayak gini. Terus nanti selisih PB-nya ini diganti sama rho GH, dapatlah persamaannya yang sama. Terus tinggal disubstitusikan semua nilai-nilai angkanya. Dapat dV-nya 20 akar 10 meter per sekon. Oke, sudah sekian dulu video tambahan untuk penerapan hukum Bernoulli ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.